jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Jamaah yang ada di rumah, tema kita masih pembatal-pembatal sholat. Apa aja yang ngebatalin sholat selanjutnya? Aku mau nanya sama Habib Muhammad Syahab. Oh, Masya Allah. Ini perihal apakah benar ya Bib ya, jika kita sholat di masjid yang ada kuburnya Bib, maka sholatnya itu nggak sah alias batal dan harus diulang di tempat yang lain Bib. Benar gak sih Bib kayak gitu? Masya Allah. Silakan Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad Ibrahim di dalam kitabnya, beliau dalam madhab Imam Hanafi. Maka beliau mengatakan sangat diperbolehkan apabila di dalam masjid tersebut terdapat makbarah. Seperti orang soleh, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat di dalamnya sah atau tidak? Beliau mengatakan sah sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ini di dalam kitabnya. Kemudian dicontohkan oleh beliau kalau seandai kata sholat di dalam masjid yang ada kuburnya tidak sah, maka orang yang sholat di Madinah yang di dalam masjid tersebut ada kuburan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada makamnya Sayyidina Abu Bakar, ada makamnya Sayyidina Umar pada saat itu, maka semua kan sholat di Masjidin Nabawi yang ada makamnya. Seandainya kalau tidak sah, maka semua yang sholat pada saat itu tidak sah. Riwayat yang diriwayatkan ani bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan bahwa di Masjidil Khaif itu terkubur sab'ina nabiyan. Ada terkubur 70 nabi di Masjidil Khaif. Dan orang sholat di Masjidil Khaif. Orang sholat di atas tersebut di Masjidil Khaif. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mengatakan ketika sholat Jumat, kan rumah Sayyidatuna Aisyah itu kan ada kuburan Nabi, ada kuburan Sayyidina Abu Bakar, ada kuburan Sayyidina Umar. Beliau sholat di situ. Bahkan setiap hari Jumat padat tempat tersebut jadi sesak karena orang sholat di tempat yang ada kuburan Nabi, yang ada kuburan Sayyidina Abu Bakar, yang ada kuburan Sayyidina Umar. Lantas apa sih maksudnya? Misalnya kalau sholat yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sholat yang ada kuburannya, artinya seandainya disalahgunakan. Jadi memahaminya ahli sunnah wal jamaah, memahaminya masjid yang ada kuburannya apabila di depannya kita niatnya seperti orang Yahudi dicontohkan, menjadikan nabi-nabi itu disujud dan dibikin masjid dan disujud mereka menyembah, itu yang tidak boleh. Artinya apabila kuburan tersebut kita sholat niatnya untuk mengagungkan dan menyembah kuburan tersebut, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau memang sholat di kuburan, sholatnya lengkap, syarat sah sholatnya lengkap, rukun daripada sholatnya lengkap, maka sholatnya hukumnya sah. Yang masalahnya kalau sholat di atas kuburan misalnya, bagaimana itu najis atau tidak? Kita lihat, kalau dalam madhab Imam Malik tidak masalah sama sekali. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i, kalau sholat di atas kuburan dilihat, kalau kuburnya tanahnya sering digali, maka ditakutkan ada nana-nana bekas jenazah, bekas mayit, itu yang bikin sholat tidak sah karena ada najisnya, maka harus pakai alas. Kalau tidak pakai alas, maka tidak sah, maka makan tempat itu dikategorikan najis karena sering digali. Jadi wallahu a'lam bissawab. Berarti sholatnya tetap sah ya Bib ya, walaupun ada kuburan di dalamnya, yang penting kuburan itu tidak disalahgunakan. Iya, dan memang syarat sholatnya sudah lengkap dan sah. Dan syarat sholatnya sudah lengkap dan sah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan lagi nih. Ini mengenai si Udin dan Opi Kumis yang berbeda gerakan sholat. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Siap belum lo? Udah siap dari tadi, gue udah siap. Emang gue mau lari apa? Ya bukan begitu, sholat kan mesti tertib. Nah ini gue udah tertib banget, Pi. Allah
Allahu Akbar. Pi. Stop, Pi. Stop, Pi. Batal deh, nggak pernah beres bayang melo lo. Gue mendingan sholat masing-masing dah. Lah emang kenapa? Lu sholat apaan itu begitu? Sholat berjamaah nih pahalanya lebih gede daripada sholat single. Waduh, single. Lu ngaji di mana pakai bahasa single? Namanya takbir tuh harus sigap. Gue sering lihat orang sholat begitu, nggak ada yang marah. Tadi lu ngerti tuh artinya begitu. Itu variasi, biar beda sama yang lain. Emangnya mobil, Pi, pakai variasi? Udah gak, mendingan sholat masing-masing aja. Lu gimana sholat masing-masing berjamaah? Udah, masing-masing aja. Sholat apaan tangan pakai begitu? Nah itu kan variasi, kan gue udah bilang. Emang apa kalau gue mau ini? Ilah, Pi, gue mau sholat. Lah sembayang bayang aja kan nggak masing-masing. Mengganggu, gue pengen tenang. Ya Allah. Jadi boleh nggak tuh Ustaz Syam sholat divariasiin gerakannya? Apaan? Dipikir mobil gitu. Makanya. Dikira Messi kali ya Pak. Dikira Messi kali ya, ya Allah. Tapi kalau misalnya berbeda gerakan sholat nih, mungkin karena berbeda mazhabnya nih. Nah itu sholatnya batal apa enggak? Apalagi kalau ketika lagi sholat berjamaah. Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bermakmum atau berjamaah dengan orang yang berbeda madhab. Sebenarnya ada 4 pendapat dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, disebutkan bahwasanya ada 4 perbedaan pendapat imam ketika seseorang bermakmum dengan orang yang berbeda madhab. Yang pertama menurut Al-Qaffal disebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya kita sebagai makmum itu sah secara mutlak jikalau sang imam sudah meyakini bahwa dia melaksanakan segala syaratnya atau segala rukunnya menurut madhab yang dia yakini. Karena perbedaan seperti ini akan menjadi masalah nantinya. Kenapa? Karena misalnya Syafi'iyah, kita Syafi'i tapi bermakmum kepada Maliki. Yang mana Syafi'i mengatakan basmalah itu termasuk daripada Al-Fatihah. Sedangkan kalau berarti tidak pakai basmalah, berarti tidak lengkap Al-Fatihahnya, tidak lengkap rukunnya. Maka sang imam, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak baca basmalah sama sekali. Kita Syafi'i di belakang berarti tidak lengkap rukunnya. Menurut pendapat yang pertama, kalau kita ikut imam yang berbeda mazhab dengan kita, selama imam itu udah yakin dia menjalankan segala macam rukunnya dengan sah, dengan lengkap, maka kita ikutan sah menurut Al-Qaffal. Contoh lagi, bukan basmalah, misalnya wudhu, Syafi'i harus tertib. Yang lain misalnya imam yang lain, madhab yang lain tidak tertib wudunya. Apakah kita sah bermakmum dengan mereka? Tetap sah menurut Al-Qaffal pendapat yang pertama. Kenapa? Karena dia sudah meyakini dirinya sudah sah. Pendapat yang kedua tidak sah secara mutlak. Kenapa? Karena kita berbeda dengan dia. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah munfarid. Kenapa tidak sah? Karena misal kita Syafi'i dan dia bukan Syafi'i, atau dia yang tidak meyakini basmalah sebagai bagian daripada surah Al-Fatihah dan harus dibacakan dalam salat, maka Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Langsung kita di belakang kurang rukunnya. Berarti kalau kurang rukunnya berarti tidak sah. Maka kata Abu Ishaq, maka tidak sah secara mutlak dan si makmum diharuskan untuk munfarid atau berpisah daripada jamaah. Sholat sendiri dia. Meniatkan dalam hati untuk berpisah daripada jamaah. Dari 2 pendapat ini muncul pendapat ketiga dan keempat. Apa itu pendapat ketiga? Oh ternyata pas kita bermakmum yang imam madhabnya lain, kita Syafi'i. Misal Imam As-Sudais datang ke Istiqlal, Imam As-Sudais datang ke Indonesia. Dia madhabnya berbeda, tidak pakai basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Tapi karena kita Syafi'i ya harus ada basmalahnya ketika Al-Fatihah. Tapi imamnya cerdas. Imamnya cerdas, dia tahu kalau makmumnya adalah Syafi'i, maka ketika dia imam, Allahu Akbar,
Sudais nih datang ke Indonesia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memang madhabnya berbeda dengan kita dan dia pakai madhabnya ketika imam di Masjidil Haram. Tapi ketika jadi imam di Masjid Istiqlal, dia tahu makmumnya Syafi'i, maka dia pakai basmalah yang dijaharkan ketika dia menjadi imam. Imamnya profesor, cerdas. Maka kita sebagai makmum, maka kita sah sholatnya karena kita bermakmum dengan imam yang sudah menjalankan kewajiban dalam sholat yang menurut makmumnya itu wajib. Dia menjalankan rukun dalam sholat yang menurut makmumnya itu adalah rukun. Subhanallah. Maka jadi imam gak bisa sembarangan. Jangan egois. Kita datang-datang ke daerah orang, daerahnya daerah Syafi'i. Lalu kita pakai, karena kita belajarnya misalnya di tempat yang bukan Syafi'i. Lalu kita pakai itu. Maka jangan seperti itu. Imam As-Sudais saja dia pakai Syafi'i ketika sudah datang ke Indonesia. Aku jadi takut nih jadi imam, takut salah kalau gitu. Mazhabnya apa? Syafi'i. Oh, harus kuasai berarti Syafi'inya. Oh, gitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Jazakallah Sony. khair, Masya Allah. Semoga ini semua bisa memperbaiki sholat kita ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi jamaah. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Ustadz bentar gak sih, ada beberapa hal Ustadz yang katanya Iya. kalau mereka lewat di depan kita, Iya. sholat kita batal masa Ustadz. Nah, ada 3 itu. Apa aja? Mau tahu? Mau. Kita bahas. Izin Habib. Silakan Ustadz Izin Maulana. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema salat karena ini sangat penting. Sekali lagi as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau didirikan berarti mendirikan agama kita. Makanya tolong diperhatikan perihal ini dan dicatat kalau bisa. Makasih banyak tadi ilmu-ilmunya Habib banyak banget. Ustaz Sam juga luar biasa. Nah, kalau berbicara ada yang lewat depan kita, batal salat kita. Aduh, apaan tuh? Hati-hati, makanya ada sutra, ada pembatas. Makanya salatnya harus perhatikan sebelum salat harus diamati dulu. Nih gimana nih, aman gak? Yang pertama ketika lewatnya wanita. Yang kedua lewatnya keledai. Iho, iho. Yang ketiga lewatnya anjing. Maka memutuskan salatnya dapat dicegah kalau mohon maaf ya pada benda setinggi dengan ini pendapat Abu Hanifah. Jadi harus ada sutra. Tapi dalam hal ini saya mau tanya, kalau yang lewat itu laki-laki, beda sama oleh perempuan. Kalau laki-laki kan kita bisa tahan. Oh, tahan ya. Kalau perempuan? Gimana ya? Ini yang bahaya. Atau bermakna, jadi sekali lagi, kenapa bermakna memutuskan sholat kita? Karena pasti kita disibukkan oleh setan dengan was-was. Jadi penjelasan tentang kenapa bisa wanita membatalkan salat karena dengan adanya fitnah, dengan adanya melihatnya. Jadi itu bisa jadi dibuat was-was, maka batal salatnya. Yang berikutnya ketika anjing, kenapa ada anjing dan keledai itu membuat karena buruknya suaranya dan banyak tingginya suaranya. Karena pasti mereka bersuara. Dan mohon izin ada juga penjelasan di berikutnya karena membahayakan utamanya anjing hitam. Pasti kita takut. Entar digigit atau dijilat lagi ya. Maka sebaiknya kita batalkan salat kita ketika ada beberapa. Yang pertama sesuatu yang membahayakan diri kita. Sesuatu yang membahayakan diri kita, membahayakan itu boleh. Contoh gempa dan sebagainya. Silakan dibatalkan. Kalau tidak bahaya kena kita ini. Ya. Makanya dibatalkan, mudah-mudahan bisa diganti nanti setelah itu. Kalau masih ada waktunya adaan, kalau lewat waktunya qadaan. Ya Bib ya. Jadi itu membahayakan diri kita. Atau sesuatu yang membahayakan harta kita. Handphonenya disimpan, terus ada pencuri dia ambil lari. Apakah kita biarkan? Nah itu gimana tuh? Itu gimana? Batalkan, kejar dia. Kejar dia. Kejar ya kalau Contoh ada pencuri motor, kejar, berhenti, kejar dia. Nanti bisa ganti sholatnya. Daripada nanti repot. Jadi yang pertama membahayakan diri kita, yang kedua membahayakan harta kita. Atau menolong orang. Kita sholat di kolam renang ya. Ya. Kolam renang, tempat wisata, terus ada kita lihat, kita lagi sholat. Nggak ada lihat orang pada makan, istirahat dan sebagainya. Ada anak kecil tenggelam. Maka berhenti, selamatkan dia. Oh. Jadi berhenti salatnya, selamatkan dia. Untuk apa? Jangan sampai
Dia mati dan tidak ada yang selamatkan. Makanya kita batalin salat kita pada posisi tadi. Apa tadi yang pertama? Membahayakan diri kita. Diri kita. Kemudian Harta kita. harta kita, kemudian nyawa orang. Yang berikutnya, yang mengancam diri kita. Inilah tadi anjing yang mengancam. Anjing gila. Rabies lagi ya. Rabies itu boleh. Oh, tapi pertanyaannya kalau lagi sholat ada keledai lewat tuh kita sholat di mana ya? Oh, ini itu di zaman di sana. Di zaman ya? Di zaman Di zaman ya? sana. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Udah pernah lihat keledai ya? Udah. Udah. Jadi lebih kecil daripada kuda, Hah? lebih besar daripada kambing. Masya Allah. Suaranya iho, iho. Kadang kalau aku suka minum susunya tuh, enak soalnya proteinnya tinggi. Itu kedelai. Oh beda ya? Itu beda. Ya Allah ya Rabbi. Terima Untuk kasih. nyambung sedikit. Ya Allah. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Kira dari awal saat segmen 1 sampai 3 nggak ada gitu-gituan ya. Ternyata pasti muncul ada, juga. setiap Kasih episode aja. ada. Kasih satu. Baik jamaah kita lanjutin lagi yuk. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Apakah benar nih orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah otomatis katanya sholatnya langsung batal? Terus gimana dengan orang yang pikun tapi mau sholat? Nah terus kenapa Allah wajibkan baca surat Al-Fatihah bukan surat yang lain? Kepo kan? Aku mau nanya sama Habib Muhammad Syahab. Mohon penjelasannya Habib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La salata liman lam yaqra'il Fatihah. Kata Nabi SAW, la salata, tidak dianggap sah solatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam solatnya. Maka mayoritas ulama dalam madhab mengatakan semua bacaan di dalam solat, baik itu solatnya solat wajib atau solatnya solat sunnah, maka hukumnya wajib membaca surah Al-Fatihah. Bahkan kalau dalam madhab Imam Malik, imam wajib membaca surah Al-Fatihah, makmumnya tidak wajib. Al-Munfarid wajib membaca surah Al-Fatihah. Dalam madhab yang lain seperti madhab Imam Syafi'i, siapa yang wajib membaca Al-Fatihah? Baik imam wajib membaca Al-Fatihah, baik makmum wajib membaca Al-Fatihah, baik munfarid sholat sendiri wajib membaca Al-Fatihah. Kita tidak bahas sholat yang masbuk. Kapan orang itu boleh meninggalkan Al-Fatihah? Itu ada dalam sholat, ada muafik, ada masbuk. Ketika bersamaan sholatnya dengan imam dan dia memungkinkan membaca Al-Fatihah tapi tidak sempat baca, misalnya ngehayal nih. Sholatnya bareng sama imam, cuma menghayal. Nah, itu ada hukumnya, tidak sempat kita bahas hari ini. Bagaimana masbuk? Masbuk boleh dia meninggalkan Fatihah ketika mendapati imam dalam keadaan ruku. Ketika mendapati imam dalam keadaan ruku, bagaimana? Dia sholat langsung saja Allahu Akbar, kemudian ruku Allahu Akbar. Gugur baca Al-Fatihahnya, ditanggung oleh imam. Jadi hukumnya mayoritas ulama, hanya satu madhab, kalau tidak salah itu hanya boleh tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah, yang penting iqra'u ma tayassar minal Qur'an. Artinya hanya paling sedikit 3 ayat yang dibaca. Tapi semua jumhur ulama mayoritas semuanya mewajibkan berdasarkan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib di dalam sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, untuk membaca suratul Fatihah. Cuman tadi yang sudah dibahas oleh Ustaz Syam, ada yang memasukkan bismillah dalam surah Al-Fatihah, ada yang memasukkan bismillah tidak termasuk ayat min ayatil Fatihah. Jadi semuanya hukumnya ittifaq ulama bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Kemudian tadi orang yang pikun. Selama dia pikun, maka hukumnya rufi'atil aqlam. Selama dia pikun, selama dia lupa, dan lupanya itu tidak terhitung dia wajib sholat dan mengqadha sholat, sudah. Namanya orang pikun, orang lupa. Jadi tidak wajib buat dia sholat. Tapi ketika dia ingat, maka wajib sholat. Jadi kan ada orang pikun, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia ingat. Ketika dia lupa, tidak wajib sholat. Ketika dia ingin pada saat itu, maka dia wajib hukumnya sholat. Maka wajib dia hukumnya sholat. Kalau nggak baca surat pendek pas sholat batal nggak, Bib?
tidak membaca surah pendek di dalam sholat, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau tidak baca Fatihah, batal. Oh, kalau surat pendeknya sama setiap rokaatnya? Tidak masalah, tapi belajar dong. Iya sih, kadang kan beberapa orang nyarinya yang pendek Iya, aja kan masa. suratnya jadi disamain Artinya terus. enggak baca pun sah. Dari rokat pertama sampai rokat keempat enggak baca surah pendek sah. Yang penting baca surat Al-Fatihah. Oh, Saya baik. perjelas pertanyaannya. Ya. Dia cuma hafal satu ayat. Apakah Apakah bisa ayat itu diulang-ulang? Boleh, Boleh. Tapi yang penting setelah Al-Fatihah. Iya, Yang maksudnya setelah setelah Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. boleh. Dan kata Habib yang penting setelah itu belajar baca surat yang lain. Waladolin, amin. Apal cuman Yasin, Allahu Akbar. Masya Allah. Setiap rokat Yasin, Iya. Yasin. Kedua, Allah. Yasin, Allahu Akbar sah. Ya Allah, tapi kan malu kalau gitu terus ya, makanya kita belajar jadi lebih baik lagi ya jamaah ya. Terima kasih guru-guruku, nanti akan kita lanjutkan lagi. Dan nanti kita juga akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan insya Allah kita juga akan berdoa bersama-sama. Jadi jangan kemana-mana ya jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.